Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang lagi bersantai dan beristirahat, ada sebuah film yang bisa menemani waktu santai kalian. Film kali ini adalah film tentang seorang superhero yang mempunyai kemampuan menjadi kecil, sekecil semut, yaitu yang berjudul Ant-Man tahun 2015. Seperti apa filmnya? Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film pada tahun 1989, seorang yang bernama Stark atau yang lebih dikenal sebagai ayah dari Tony Stark atau Iron Man, dihampiri oleh temannya yang bernama Hank. Mereka ini adalah para ilmuwan. Hank sangat marah kepada Stark karena mereka telah mencuri riset dari Hank, yaitu partikel PIM. Karena kekecewaannya, Hank pun memilih pergi dan meninggalkan Stark. Lalu film berpindah ke puluh tahunan kemudian, ke masa saat Scott dalam sebuah penjara. Dan Scott pun keluar dari penjara tersebut karena masa tahanannya telah berakhir. Dan Scott adalah pemeran utama di film ini. Scott dijemput temannya yang bernama Louis. Scott ingin diperkenalkan kepada beberapa orang yang lihai mencuri. Namun Scott menolak karena ingin hidup lebih baik dan mengurus putrinya. Akhirnya Scott bekerja di tempat penjualan es krim. Tapi sayangnya Scott dipecat dari pekerjaan itu karena atasannya baru mengetahui bahwa ia adalah seorang mantan narapidana. Lalu Scott pergi ke rumah Louis, dan di situ ada seorang yang bernama Kurt dan Dave yang merupakan teman dari Louis. Louis kembali mengajak Scott untuk mencuri, dan Scott pun kembali menolak. Di tempat yang berbeda, ada Hank yang akhirnya kembali ke PIM Technology, yang merupakan laboratorium ciptaannya. Dan ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Hope, yang merupakan anak kandungnya. Dan di situ juga ada Darren yang merupakan orang yang telah mengambil alih laboratorium tersebut. Kedatangan Hank ke laboratorium itu karena undangan dari Darren. Darren ingin menunjukkan hasil penelitiannya pada semua orang, bahwa ia telah mampu membuat seorang manusia semut yang disebut Ant-Man. Dan Darren tahu bahwa Hank telah menciptakan Ant-Man, namun Hank merahasiakannya. Dan kini Darren telah berhasil menciptakan manusia semut tersebut, yang diberi nama Yellow Jacket. Sontak Hank pun terkejut. Secara diam-diam, Hope membocorkan rahasia Darren pada Hank, bahwa Darren ternyata belum mampu membuat manusia semut. Ia hanya baru bisa mengecilkan benda-benda saja. Hope meminta kostum Ant-Man pada Hank dan akan memusnahkan Darren yang mempunyai niat jahat pada dunia. Namun Hank menolak Hope karena hal itu terlalu bahaya untuk Hope. Dan Hank mengatakan bahwa ia telah menemukan seseorang. Di tempat yang berbeda, Scott datang ke acara ulang tahun anaknya yang bernama Casey. Namun mantan istri Scott dan tunangannya yang bernama Paxton tak suka Scott datang karena Scott tak pernah memberi uang tunjangan dan akhirnya mengusir Scott. Saat di toilet laboratorium, seorang yang bernama Frank dihampiri Darren karena Frank tidak mendukung proyek dari Darren dan membuatnya marah. Lalu Darren menembak Frank hingga menjadi secuil daging. Dan ini juga merupakan bukti bahwa penelitian Darren belum sempurna. Dengan rasa kecewa, Scott kembali ke rumah Louis. Scott bertanya soal rencana pencurian Louis. Itu artinya Scott setuju akan ikut pencurian dengan Louis dan teman-temannya. Lalu Louis menceritakan tentang informasi-informasi tempat yang akan mereka curi. Lalu mereka pun menyiapkan segala kebutuhan pencurian tersebut. Pada suatu malam mereka melancarkan aksinya. Scott masuk ke dalam rumah tersebut, sementara yang lainnya membantunya dari luar. Dengan segala keahliannya,
Scott berhasil masuk ke dalam rumah dan menemukan hanya sebuah kostum tanpa harta yang mereka bayangkan. Ternyata Scott telah mencuri di rumah Hank, dan ternyata kostum tersebut adalah kostum yang dinamakan Ant-Man. Mereka semua menganggap pencurian kali ini gagal, namun kostum tersebut pun dibawa pulang oleh Scott. Di laboratorium, Darren terus melakukan percobaan-percobaan atas penelitiannya, namun hingga saat ini masih gagal. Scott yang penasaran dengan kostum tersebut, akhirnya ia memakainya. Scott pun menekan tombol yang ada di bagian tangannya. Seketika, Scott pun mengecil persis seperti semut. Tiba-tiba Louis datang dan menyalakan keran bathtub tempat Scott berada. Lalu air keran pun keluar. Namun bagi Scott itu seperti bencana banjir yang sangat besar, tentu karena tubuhnya yang sangat kecil. Scott pun terpental karena air, lalu jatuh dan Scott pun menghadapi beberapa rintangan yang bertubi-tubi, sehingga ia terpental keluar rumah dan terjatuh tepat di atas mobil. Lalu Scott pun berhasil membesar kembali. Hank menyuruh Scott untuk menyimpan kostum tersebut. Hank bisa terhubung dengan Scott melalui kostum tersebut. Karena merasa aneh dan takut, Scott pun mengembalikan kostum tersebut. Namun sayangnya, saat Scott akan pergi, Scott ditangkap oleh polisi. Saat di penjara, Scott ditemui oleh Hank. Hank mengajak Scott bekerja sama dengannya. Saat di dalam sel, Scott melihat para semut yang membawa kostum Ant-Man. Scott diberi petunjuk agar segera memakainya dengan cepat. Lalu dengan tubuh kecilnya kini, Scott berlari keluar dari sel dan naik ke seekor semut yang bisa terbang dan membawa Scott ke rumah Hank. Scott kini berada bersama Hank dan Hope. Hank memberitahu Scott bahwa Scott telah diamati sejak lama, dan Hank mengagumi kecerdasan Scott. Lalu Hank menunjukkan dan memberitahu Scott tentang Ant-Man dan memberitahu siapa Darren. Darren adalah asisten dari Hank yang mengetahui rahasia tentang partikel PIM. Namun Hank tak memberikan partikel itu pada Darren, sehingga Darren bersekongkol dengan Hope untuk mengeluarkan Hank dari laboratorium ciptaannya sendiri. Hank bisa dikeluarkan karena Hope adalah anak kandung Hank, sekaligus ketua dewan di laboratorium tersebut. Namun sekarang Hope sudah kembali, karena ia menyadari bahwa Darren punya niat jahat. Lalu Hank mengajak Scott bekerja sama untuk mencuri hasil penelitian Darren, yaitu Yellow Jacket yang berbahaya. Scott pun setuju karena demi anaknya. Darren kini telah berhasil menemukan cara membuat makhluk hidup menjadi sekecil semut, yaitu harus dilapisi dengan sesuatu benda. Hope terus meminta kepada Hank agar memberikan kostum itu pada Hope, karena Hope menilai hanya ia yang mampu menghentikan Darren. Hank terus menolak Hope sampai akhirnya Hank membentak Hope anaknya sendiri. Scott berusaha menenangkan Hank. Lalu Hank menjelaskan kenapa ia menolak Hope. Hank takut akan sebuah akibat, yaitu kehilangan anaknya karena dulu ia pernah kehilangan istrinya. Dan sekarang kesempatan itu diberikan pada Scott supaya dapat membuat anaknya bangga. Kemudian kini Scott mulai berlatih dengan kostum Ant-Man dan dibantu juga oleh Hope. Scott terus berlatih dan belajar memahami semua yang ada di kostum tersebut. Scott juga berusaha mempelajari dan mendekati semua semut-semut yang akan menjadi timnya. Saat Scott merasa kesusahan mengendalikan semut, Hope kembali menganggap bahwa dirinya lah yang paling pantas, dan Hope menunjukkan kemampuannya, hingga Hank kembali marah pada Hope. Lalu Hope keluar dengan rasa kecewa.
Hank meminta Scott untuk membujuk Hope. Lalu Scott pun menghampiri Hope. Saat Scott membujuknya, Hope menceritakan kekecewaannya pada ayahnya yang tak percaya padanya, tapi malah memilih Scott. Scott memberitahu Hope bahwa yang dilakukan ayahnya adalah bukti kasih sayangnya. Kenapa Hank memilih Scott? Karena Scott boleh dikorbankan dalam hal ini, tapi tidak untuk Hope. Hank memilih menerima kekalahan dan resiko yang ada sekarang daripada ia harus kehilangan anaknya. Lalu Hope pun luluh dan mengajari Scott cara mengendalikan semua semut tersebut. Seketika Scott pun langsung bisa mengendalikannya. Hope dan Scott kembali masuk ke rumah. Hank langsung menceritakan kejadian yang sebenarnya yang terjadi pada ibu Hope. Saat itu, ibu Hope ikut misi dengan Hank. Ibu Hope dijuluki si Tawon. Pada tahun 1987, ada sekelompok orang yang membajak roket Soviet dan akan menghancurkan Amerika. Hank dan Ibu Hope berusaha mematikan roket tersebut dengan cara menciut di antara molekul dengan resiko tidak akan bisa kembali membesar atau akan hilang di alam kuantum. Namun saat itu ada kerusakan pada kostum Hank hingga akhirnya Ibu Hope lah yang mengorbankan dirinya untuk menciut dan mematikan roket tersebut. Hingga akhirnya Ibu Hope tak pernah kembali. Setelah mendengar cerita yang sebenarnya, Hope kini menyadari bahwa ayahnya menyayangi dirinya. Setelah Scott mahir menjadi Ant-Man, kini ia harus mengambil prototip umpan sinyal yang ada di markas Avenger. Saat Scott tiba di markas Avenger, ia bertemu dengan Sam. Scott mengatakan bahwa ia ingin meminjam sesuatu, namun Sam ingin menangkapnya hingga jadilah pertarungan, yang akhirnya Sam dikalahkan karena Ant-Man bisa masuk dalam alat Sam dan merusaknya. Dan Scott pun berhasil mendapatkan apa yang mereka cari. Tiba-tiba ada Darren di rumah Hank. Dengan cepat, Scott menyuruh semutnya untuk menutupi rencana mereka. Darren datang ingin mengundang Hank besok, saat Yellow Jacket milik Darren dijual. Dan dengan cepat, Hank, Hope, dan Scott pun menyelesaikan rencana mereka dengan menambah tim, yaitu teman-temannya, Kurt, Deb, dan Louis. Pada malam itu, mereka semua menyusun rencananya. Keesokannya, mereka semua datang ke laboratorium PIM Teknologi. Louis menyamar sebagai petugas dan masuk ke dalam laboratorium tersebut, sementara Kurt dan Deb berjaga di luar. Louis melumpuhkan seorang petugas dan menghidupkan aliran air supaya Scott yang kini sudah menjadi Ant-Man bisa masuk. Dan Scott pun masuk dibantu oleh para semut. Hope masuk dan memasang umpan sinyal supaya bisa terhubung dengan Kurt. Saat Hank akan masuk, ia dihadang seorang polisi yaitu Paxton. Deb secepatnya mengelabui Paxton tersebut. Sementara Scott merusak semua server milik Darren dan semua data pun sudah terhapus. Dan Scott juga memasang peledak di tempat tersebut. Lalu, Scott masuk ke tempat Yellow Jacket melalui celah lubang. Namun ternyata Darren sangat pintar dan berhasil menjebak Scott. Hank menyuruh Darren menghentikan semuanya. Namun karena keangkuhan Darren malah ingin memusnahkan Hank. Sementara Scott terus berusaha keluar dan berhasil memecahkan kaca tempat ia dikurung hingga kaca tersebut pecah dan Scott pun berhasil keluar dan menghajar semua petugas. Juga dibantu oleh Hope yang menggerakkan para semutnya. Namun Darren berusaha kabur dengan helikopternya dan dikejar oleh Scott. Hank,
Hope dan yang lainnya harus segera keluar dari gedung tersebut karena akan segera meledak. Lalu Hank dan Hope keluar dengan gantungan kunci yang mereka ubah menjadi besar. Seketika gedung tersebut meledak dan langsung mengecil hilang. Di helikopter tersebut, Scott terus berusaha menghentikan Darren. Namun, Darren telah berubah menjadi Yellow Jacket. Dan terjadilah pertempuran di antara mereka. Hingga Darren berhasil dimasukkan dalam sebuah perangkap nyamuk. Tapi tiba-tiba polisi datang karena tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Mereka melumpuhkan Scott dan membawanya. Dan ternyata Darren kembali lolos. Sekarang ia menyerang rumah Casey, anak Scott. Scott pun berhasil menghampiri Darren dan terjadilah perkelahian sengit antara Scott dan Darren. Scott menyerang Darren dengan alat pembesar supaya lebih mudah menghajarnya. Namun Darren menangkisnya hingga yang membesar adalah semut dan mainan-mainan yang ada di situ yang membuat semua orang terkejut dan takut. Scott berusaha masuk ke mesin Darren, namun sangat susah hingga akhirnya Scott menciut di antara molekul dan berhasil masuk, lalu menghancurkan Darren. Karena menciut, akhirnya Scott menjadi subatom dan tak akan bisa kembali. Suara Casey yang terus memanggil Scott membuat Scott sadar dan menemukan caranya, yaitu ia menggunakan alat pembesar dan akhirnya Scott kembali selamat dan langsung memeluk Casey. Keesokannya, Hank bertanya pada Scott cara Scott selamat dari subatom, namun Scott sama sekali tidak ingat. Lalu Hope mengajak Scott keluar yang ternyata terjadilah cumbuan di balik pintu. Scott bermakan malam di rumah Casey. Paxton menceritakan bahwa ia telah membantu Scott membereskan semua kasus Scott. Scott pun terkejut dan berterima kasih. Lalu Scott bertemu dengan Louis dan Louis mengatakan bahwa Scott dicari oleh Avenger. Lalu film pun berakhir. Oke, segitu aja video kali ini dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Selamat bersantai dan semangat untuk semua aktivitasnya. Jangan lupa subscribe serta klik like pada video ini, share dan komen. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.